sahabat BPHN, bertemu kembali dengan saya, Valensa, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Arfan Faiz Muhlizi, menegaskan pentingnya kerjasama dan sinergi sebagai pilar utama keberhasilan organisasi. Hal ini disampaikannya dalam apel pagi pegawai BPHN yang berlangsung di lapangan BPHN, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Arfan menekankan bahwa kekompakan dan kolaborasi antar anggota tim menjadi kunci untuk menjawab tantangan yang dihadapi organisasi. Menurutnya, keterlibatan berbagai perspektif dalam penyusunan kebijakan tidak hanya menghasilkan keputusan yang komprehensif, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut merepresentasikan visi bersama seluruh organisasi. Keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada sinergi yang solid dan saling mendukung, bukan hanya kemampuan individu, ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa setiap anggota harus mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengarahkan energi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dengan semangat kerjasama, Arfan optimis BPHN mampu membangun fondasi yang kokoh untuk terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, Kementerian Hukum turut berpartisipasi dalam Integrity Expo yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada 9 hingga 10 Desember 2024. Kegiatan ini diisi dengan beberapa layanan, salah satunya layanan konsultasi hukum gratis oleh penyuluh hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta sosialisasi pencegahan korupsi kepada masyarakat. Kepala Biro Hukum, Pelayanan Publik dan Kerjasama Kemenkum RI, Ronald Lumbun, menyebut momen ini digunakan untuk memperkenalkan transformasi Kemenkum yang sebelumnya dikenal sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hakordia menjadi kesempatan kami untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus menginformasikan perubahan ini, ujar Ronald. Mengusung tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, Hakordia 2024 menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen bangsa dalam memberantas korupsi demi masa depan yang lebih baik. Rangkaian kegiatan dibuka oleh Menko Polkam Budi Gunawan yang mewakili Presiden RI Prabowo Subianto sebagai simbol komitmen nasional dalam menciptakan Indonesia yang bersih dan berintegritas. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Min Usihen melakukan kunjungan ke Desa Gubuk Tabanan dan Desa Medahan Gianyar, Bali pada Senin 9 Desember 2024. Kunjungan ini bertujuan mengkaji dan mengevaluasi layanan pos layanan hukum dan hak asasi manusia desa yang telah beroperasi sejak 2020. Min Usihen menjelaskan bahwa layanan Posyankumhamdes dirancang untuk memberikan bantuan hukum, penyuluhan dan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Desa Gubuk dan Desa Medahan menjadi model yang akan direplikasi secara bertahap di wilayah lain. Kami ingin memastikan Posyankumhamdes benar-benar bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum, ungkapnya. Perbekel Desa Gubuk, I Nengah Mawan, dan Perbekel Desa Medahan, Iwayan Buana, menyampaikan bahwa layanan ini telah membantu menyelesaikan berbagai masalah hukum, mulai dari sengketa tanah hingga konflik rumah tangga. Keduanya berharap pelatihan dan pendampingan hukum terus dilakukan untuk memperkuat peran paralegal desa. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Pramela Y. Pasaribu, dan pimpinan tinggi Pratama di BPHN. Badan Pembinaan Hukum Nasional bersama Kedutaan Besar Inggris membahas penguatan praktik regulasi yang baik atau Good Regulatory Practice di Indonesia dalam rangka mendukung reformasi regulasi nasional. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Mukhtar BPHN Jakarta ini juga menjadi langkah strategis Indonesia untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda BPHN, M. Ilham Fadlan Putuhena, menekankan pentingnya analisis manfaat dan dampak hukum dalam pembentukan peraturan. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan regulasi yang dibuat relevan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Regulatory Reform and Health Attaché British Embassy Jakarta, Zodayan, menyatakan dukungan Inggris melalui pengembangan panduan Regulatory Impact Analysis atau RIA dan workshop penguatan regulasi berbasis bukti.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat reformasi regulasi di Indonesia, menciptakan kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan global. Sinergi BPHN dan British Embassy juga bertujuan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penerapan regulasi yang efektif dan efisien. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Profesor Edward Omar Syarif Hiyarye, menegaskan besarnya tanggung jawab petugas pemasyarakatan dan imigrasi seiring perubahan paradigma hukum pidana dan meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disampaikan saat menghadiri sidang Senat terbuka Wisuda Poltekip dan Poltekim tahun 2024 di Auditorium BPSDM Hukum, Depok, Rabu 11 Desember 2024. Dalam wisuda yang melahirkan 625 lulusan dari kedua politeknik, Wamenkum menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif di bidang pemasyarakatan, serta 4 fungsi utama keimigrasian yakni fasilitator pembangunan, keamanan, intelijen, dan penegakan hukum. Petugas pemasyarakatan terlibat di seluruh proses prajudikasi hingga postajudikasi, sementara petugas imigrasi harus menjunjung asas kepercayaan dan internasionalisme dalam menjalankan tugas, jelasnya. Wisuda tahun ini mencatat sejarah dengan penempatan lulusan di kementerian baru, yakni Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Transformasi struktur Kementerian Hukum menjadi Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan diharapkan meningkatkan fokus serta kinerja pemerintah. Wamenkum menutup dengan ucapan selamat kepada para wisudawan dan berpesan agar mereka selalu berbakti kepada orang tua. Badan Pembinaan Hukum Nasional menggelar penyusunan rencana strategis atau Renstra 2025-2029 di Jakarta, Kamis 12 Desember 2024. Renstra ini diharapkan menjadi pedoman untuk mewujudkan pembinaan hukum nasional yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kepala BPHN Min Usihen menegaskan bahwa dokumen ini memberikan arah strategis bagi setiap unit kerja dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas, RM Dewo Broto, menambahkan bahwa penyusunan Renstra BPHN harus selaras dengan visi misi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029. BPHN perlu mengacu pada reformasi hukum sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional, ujar Dewo. Konsultan Henry Kristianto juga menekankan pentingnya Renstra sebagai dokumen yang tidak hanya merencanakan, tetapi juga memastikan pembinaan hukum berjalan konkret dan terukur. Dalam laporan kegiatannya, Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati, menjelaskan bahwa penyusunan Renstra ini mencakup formulasi, program strategis, regulasi hingga evaluasi kelembagaan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rancangan pembinaan hukum nasional yang berkualitas, mendukung kesadaran hukum, dan menyesuaikan tata kerja BPHN dengan dinamika organisasi. Sekian berita dari BPHN News, semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya, Valensa, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.